warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Profesor Dr. Haji Mahfud MD yang saya hormati dan seluruh jajarannya yang saya hormati, para tokoh masyarakat, para pimpinan partai politik dari berbagai macam partai politik, para pimpinan organisasi kemasyarakatan, para pembicara yang saya hormati, ada sahabat saya, Sekretaris Jenderal PKS, ada sahabat saya, Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan, Mas Hasto, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pemilihan umum adalah sebuah cara demokrasi untuk kita bertanya kepada rakyat dalam hal mempergilirkan kekuasaan. Pemilihan umum adalah sebuah cara demokrasi untuk menentukan rakyat menentukan pilihannya. Karena itu di berbagai macam negara demokrasi, pemilihan umum menjadi sebuah puncak prosesi demokrasi. Karena disitulah tempat kita bertanya kepada rakyat, siapa giliran pemimpin berikutnya, siapa partai berikutnya, dan seterusnya. Maka bagi partai politik, pemilihan umum adalah puncak prestasi partai politik. Pemimpin partai politik berhasil, dia memimpin partai politik, akan ditentukan oleh seberapa banyak anggota DPR yang akan dia cetak dan akan dipilih mewakili partainya dalam lembaga parlemen. Dan partai politik ditentukan menjadi partai besar atau partai kecil, ditentukan oleh seberapa banyak anggota DPR yang bisa ditetapkan oleh partai politik tersebut. Makin besar partai politik menetapkan anggota DPR, dia akan dianggap sebagai partai besar. Makin kecil anggota DPR yang ditetapkan, dia akan ditetapkan atau dia akan dianggap sebagai partai kecil, dan seterusnya. Karena itu, perebutan menempatkan perwakilan anggota DPR oleh partai politik, itulah forumnya dalam pemilihan umum. Ini adalah sebuah proses modern yang kita sepakati di seluruh dunia. Dulu, perebutan kekuasaan ditentukan dengan perebutan kekuasaan pembunuhan. Raja dibunuh oleh pengawalnya, raja dibunuh oleh saudaranya, raja dibunuh oleh anaknya, dan seterusnya. Dan keberhasilan membunuh raja, dia berarti berhasil merebut kekuasaan. Berikutnya kemudian perebutan kekuasaan dilakukan dengan cara peperangan. Ada kerajaan yang merasa terancam dan dia melakukan penyerangan dengan kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan yang lain. Ketika dia berhasil melancarkan peperangan dengan kerajaan itu, maka dia berhasil memperluas kekuasaannya dan menganeksasi kerajaan-kerajaan tersebut. Kemudian pada episode berikutnya kita melihat ada suasana kudeta, presiden dikudeta, perdana menteri dikudeta, dan kudeta itu kemudian menjadi cara untuk mempergilirkan kekuasaan. Tetapi dalam proses modern, ketika pengetahuan tentang hal tersebut, tentang demokrasi makin maju, tentang hak asasi manusia makin maju, itu tidak lagi digunakan sebagai cara untuk memperebut kekuasaan. Dan itulah yang kita sebut dengan pemilihan umum. Dan pemilihan umum itu berarti kita bertanya kepada rakyat, hai rakyat, pemimpin mana yang akan kau pilih sebagai pemimpin negara kau berikutnya? Hai rakyat, partai mana yang akan kau jadikan sebagai partai bagi pilihan rakyatmu berikutnya? Itulah proses demokrasi. Dan kita berbangga Indonesia memilih ini sebagai cara untuk mempergilirkan kekuasaan itu. Inilah proses kita bertanya kepada rakyat. Dan untuk menyadarkan Indonesia menjadi pilihan, sampai pada pilihan seperti ini, ternyata tidak gampang. Puluhan tahun kita dalam proses rezim Orde Baru, sampai akhirnya suasana seperti ini, tentu suasananya tidak gampang.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang membanggakan bagi kami adalah setiap partai politik dan setiap calon presiden menganggap bahwa persatuan adalah segala-galanya. Yang membanggakan bagi kami sebagai bangsa, setiap partai politik dan setiap calon presiden menganggap persatuan adalah syarat bagi kemajuan Indonesia. Dan ini adalah sesuatu yang maju sekali. Dan yang membanggakan buat kami ada 3 calon presiden, 3-tiganya menganggap itu bukan rival, tapi itu adalah sahabat-sahabatnya. Orang-orang yang berjuang bagi bangsa dan negaranya. Ini adalah sesuatu yang maju dalam proses demokrasi Indonesia. Dan mereka menganggap orang-orang ini adalah orang-orang yang akan berbakti kepada bangsa dan negara. Prabowo Subianto dalam banyak kesempatan menganggap Mas Ganjar dan Mas Anies adalah orang-orang yang akan berjuang bagi bangsa dan negaranya. Belum lama ini Mas Ganjar mengupload di media massa tentang pentingnya kita harus menjaga persatuan di atas segala-galanya. Janganlah nafsu untuk memenangkan pertarungan dalam Pilpres mengorbankan persatuan. Dan dalam beberapa kesempatan, Anies Baswedan juga melakukan hal yang sama. Ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa di dalam proses demokrasi kita. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, namun demikian, ikhtiar dari kantor Menteri Hukum Menko Polhukam patutlah diacungi jempol. Meskipun para calon presiden telah melakukan hal itu, upaya untuk memitigasi, mencari jalan keluar ketika pengapan politik itu terjadi, maka polarisasi, bahkan politik identitas bisa menjadi sebuah jalan bagi mereka. Kenapa itu sesuatu yang dimungkinkan terjadi? Politik identitas, polarisasi, bahkan politik identitas akan menjadi jalan keluar ketika kepengapan politik atau ancaman kekalahan itu ada di depan mata. Ketika ancaman kekalahan ada di depan mata, itu polarisasi bahkan politik identitas itu kadang-kadang bisa menjadi jalan keluar. Dan itu bisa membahayakan apa yang sudah diupload, apa yang sudah menjadi tekad bagi semua partai politik bahkan calon presiden. Karena itu Pak Mahfud hari ini minta komitmen kami semua, para pimpinan partai politik, para peserta pemilihan umum, para pimpinan ormas, para pimpinan organisasi keagamaan, para pimpinan organisasi pemuda, meminta semacam komitmen kita, bukan hanya kami yang bicara. Kalau itu terjadi, bagaimana? Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebagai calon presiden tahun 2019 bersama Pak Jokowi, Pak Prabowo telah memberikan contoh bersama Pak Jokowi bagaimana memitigasi itu harus dilakukan. Gabungnya Pak Prabowo bersama Pak Jokowi, diterimanya Pak Prabowo di depan partai koalisi adalah contoh bagaimana mitigasi itu harus dikerjakan. Belum lama ini saya dengan Mas Hasto terjadi problem tentang persoalan kota Semarang. Tapi kami harus lakukan cepat. Karena itu problem yang bisa membahayakan bisa kemana-mana. Kader Mas Hasto bisa emosi, kader kami bisa emosi. Karena itu apa yang kami kerjakan? Kami panggil itu Ketua DPC Kota Semarang yang dituduh memukul kader PDI Perjuangan di Kota Semarang. Ketika daya dukung, ketika fakta-fakta di lapangan itu mendukung, kami langsung dia skors dan kami berhentikan dia sebagai Kota DPC Kota Semarang. Kami harus melakukan tindakan tegas seperti itu, karena ini menurut kami bisa menjadi ancaman bagi kegiatan-kegiatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tapi kami merasa bangga karena polarisasi, apalagi politik identitas, makin hari makin menjadi perbincangan, dan makin hari makin tidak mendapatkan ruang. Meskipun politik identitas itu adalah sesuatu yang kami pastikan akan menjadi cara ketika semuanya akan merasa terancam, ketika seseorang merasa terancam. Karena itu saudara-saudara sekalian, itu juga akan terjadi di dalam
Itu bisa juga terjadi, itu bisa juga terjadi dalam proses pemilihan legislatif di setiap partai. Maka kedewasaan dari para pemimpin partai politik, kedewasaan dari pemimpin kita, itu akan merembas ke bawah, kedewasaan ke rakyat, ke bawah. Dalam proses berbangsa, bangsa kita selalu menemukan jalan keluar ketika ancaman persatuan itu terjadi. 2028 ketika Sumpah Pemuda, Indonesia belum terbentuk sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda adalah contoh bagaimana awal persatuan itu dibangun. Yang kita pilih adalah bahasa Melayu, rumpun Melayu, yang bukan merupakan bahasa mayoritas. Ketika itu adalah bahasa Jawa yang mayoritas. Dan orang Jawa tidak merasa terancam bahasanya tidak digunakan sebagai bahasa persatuan atau bahasa pergaulan di tingkat nasional. Meskipun sesungguhnya bahasa Melayu ketika itu sudah menjadi bahasa pesisir, bahasa pergaulan bagi perdagangan. Tapi orang Jawa menerima itu sebagai sebuah keputusan bersama. Tahun 45, ketika Pancasila diterima sebagai dasar negara, agama mayoritas yang ketika itu menginginkan menjadi dasar negara, menerima Pancasila sebagai jalan tengah, dan tidak memaksakan itu sebagai dasar negara. Dan Islam bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan lain yang nasionalis, menerima Pancasila sebagai dasar negara. Tahun 50, ketika Indonesia Serikat ada di tengah-tengah kita, kemudian kita beralih ke menjadi negara NKRI, itu menerima sebagai bentuk negara. Dan tanpa pertumpahan darah, tanpa peperangan di daerah-daerah, kita mengubah dari negara Indonesia Serikat menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 49, ketika perbincangan tentang dasar negara tidak berkesudahan di Bandung, di konstituante ini, nggak selesai-selesai. Bung Karno mengeluarkan dekret 5 Juli tahun 49, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang final. Tahun 65, ketika ada ancaman pemberontakan G30 SPKI, kita menyelamatkan Indonesia. Dan tahun 98, ketika proses kita bernegara diambang kegalauan, kita memilih jalan reformasi sebagai jalan untuk menyelamatkan negara. Karena itu saudara-saudara sekalian, dalam sejarah Republik Indonesia, kami merasa optimis setiap kita mengalami kegalauan dalam berbangsa. Pemimpin-pemimpin kita selalu berembuk untuk mencari jalan tengah. Dan kami merasa 2024 pun sama. Rakyat nanti akan menentukan pilihan kita dengan yang baik. Maka saudara-saudara sekalian yang saya hormati, forum-forum seperti ini harus sering diadakan, pertemuan-pertemuan di antara para pemimpin harus diadakan untuk terus menggali kesadaran dari dalam kebaikan-kebaikan yang ada dalam pemimpin-pemimpin kita. Meskipun sampai sekarang pertemuan di antara para pemimpin bangsa belum bertemu seluruhnya, kami percaya pada waktunya pemimpin-pemimpin itu akan bertemu untuk mencari jalan keluar bagi proses demokrasi kita yang baik. Habib Bakar tadi mengatakan, sebaiknya jangan sampai ada 2 pasangan, bisa 3 dan seterusnya. Saya menganggap mau 1, mau 2, mau 3, bahkan lebih. Tapi saya merasa para pemimpin-pemimpin kita akan mencapai titik temu yang baik untuk menentukan masa depan demokrasi kita. Dan karena itu saya menganggap proses demokrasi yang sekarang sudah berjalan dengan baik akan berjalan dengan baik juga. Saya nggak punya kekhawatiran dengan pemilu 2024 yang akan datang. Saya merasa optimis karena para pemimpin-pemimpin kita telah mendeklarasikan diri sebagai orang yang akan mengabdi kepada bangsa dan negara. Para pemimpin kita telah menyatakan diri, mereka adalah orang-orang yang akan mengabdi kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Dan orang menganggap dirinya seperti itu, tapi menganggap orang lain juga sama. Pak Prabowo menganggap Mas Ganjar berniat dan akan bertindak yang sama. Pak Prabowo menganggap Mas Anies berniat dan akan bertindak yang sama. Karena itu kami merasa
masa depan persatuan Indonesia tetap optimis dan kami yakin akan lebih baik dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Muzani, luar biasa on time.